Selamat pagi semuanya. Baik, kita kembali mengadakan kuliah kita secara online. Materinya hari ini adalah perencanaan keuangan. Sebelumnya kita sudah belajar dari awal tentang nilai waktu uang, kemudian berbicara tentang saham, pertumbuhan seperti apa, risiko dari saham itu. Selanjutnya adalah tentang rasio keuangan. Kita sudah bicara tentang rasio common size, rasio indeks, dan analisis rasio di dalam laporan keuangan. Seperti apa profitabilitas, seperti apa likuiditas, solvabilitas, termasuk juga bagaimana aktivitasnya. Sebagai tugas sudah kita diskusikan juga bagaimana mencari laporan keuangan, menganalisanya dari data Bursa Efek Indonesia. Ini akan kita diskusikan tentang perencanaan keuangan. Pertama kita akan bicara dulu tentang anggaran piutang. Piutang itu adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditor kepada debitor yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Jadi bisa misalnya kita menjual barang secara kredit, otomatis kita punya piutang. Bisa 2 kali bayar, bisa 3 kali bayar, tergantung kesepakatan. Jenis piutang itu bisa berupa surat berharga, wesel, uang muka, piutang usaha. Apa manfaatnya? Pertama, memperlancar dan meningkatkan omset penjualan. Itu diharapkan bisa meningkatkan di sana. Kemudian meningkatkan daya saing. Kemudian juga memperluas pelanggan. Selanjutnya meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau meningkatkan kemampuan laba perusahaan. Apa yang mempengaruhi anggaran piutang? Pertama adalah volume barang yang dijual secara kredit. Selanjutnya ada standar kredit, ada jangka waktu kredit, pemberian potongan, ada pembatasan kredit, ada kebijakan penagihan utang. Ada kebijakan penagihan piutang. Penyusunan anggaran piutang usaha merupakan tanggung jawab divisi kredit. Jadi dia berada di bawah manajer keuangan yang bekerja sama dengan divisi penjualan dan menyusun anggaran piutang. Itu dikatakan di sini. Bagaimana menyusunnya? Coba kita diskusikan di sini. Ada sebuah kasus bagaimana membuat anggaran piutangnya. PT XYZ mempersiapkan rencana tahunan. Data yang dimiliki dalam triwulan bulanan serta informasi lainnya sebagai berikut. Di sini dikatakan rencana penjualan itu 70% tunai. Kalau 70% tunai, berarti 30% itu adalah kredit. 30% kredit. Di sini dikatakan rencana penjualan 70% tunai, 30% non tunai. Itu 90.000 di Januari, Februari 85.000, di Maret 85.000, di triwulan 2 250.000, triwulan 3 230.000, triwulan 4 300.000. Piutang yang tertagih setelah dikurangi piutang tak tertagih itu adalah 75% pada bulan penjualan, 15% sebulan berikutnya, dan 10% pada 2 bulan berikutnya. Jadi ini ada 3 kali cicil, 75% pada bulan penjualan, 15% bulan berikutnya, dan 10% pada 2 bulan berikutnya. Jadi setelah penjualan pertama. Kalau dia untuk triwulanan,
Itu 90% harus lunas pada triwulan pertama, sisanya itu 10% pada triwulan berikutnya. Nah, diinformasikan juga saldo awal tahun piutang itu 20.000. Yang ditagih 5.000 pada triwulan kedua dan 8.000 pada triwulan keempat. Ada cadangan piutang ragu-ragu itu 7.000. Piutang bulan lainnya adalah 0,1%. Nah, 0,1% atau 0,1 per 100. Coba buatkan anggaran piutangnya. Nah, akan kita hitung. Tadi diinformasikan untuk Januari 90.000, 70% itu adalah tunai. Kita hitung. Berarti 70% dari 90.000 itu adalah 63.000. 30%-nya adalah 27.000. Ah, selanjutnya untuk bulan Maret, Februari dan Maret sama-sama 85.000. Berarti 70%-nya itu dari 85.000 itu adalah 59.500, sisanya adalah 25.500. 30%-nya. Kemudian kita hitung juga untuk Maret sama, triwulan kedua, ketiga, keempat juga sama. Di mana di sini 250.000, 230.000 dan 300.000, masing-masing 70%-nya itu ada di sini, sehingga total untuk penjualan tunai itu 70%, itu 728.000, untuk kredit itu 312.000, itu di sini, untuk kredit 312.000. Nah, totalnya harus sama nanti semuanya. Nah, sekarang kita akan tidak lanjuti bagaimana posisi penjualan kredit ini. Ada 27.000 kredit, kita lanjutkan yang kredit. Nah, ada 20.000 itu adalah penjualan kredit, 7.000 itu dikatakan untuk saldo semester 1 itu disebut dengan piutang ragu-ragu. Jadi dia ragu-ragu di sini, bad debt. Ya. Kemudian ada piutang bersih. Dari mana dapatnya ini? 20.000 dikurang 7.000, hasilnya 13.000. Inilah nanti akan dibagi dua lagi. Kemudian 27.000 ini ya, yang Januari, di sini Januari 27.000, 0,1%-nya adalah 270, 0,1%. Dikurangkan hasilnya 26.730. Nah, hasil pengurangannya. Selanjutnya, Februari juga sama, 0,1. Nah, di sini nanti hasil pengurangannya 245.000. Hal yang sama terjadi dengan Maret. Ya, mohon maaf di sini juga untuk triwulan yang kedua. Triwulan yang kedua saya coba perbaiki. Itu 75.000. Ada kesalahan pengetikan. Nah, 75.000. Kemudian bad debt-nya 750, 0,1%, hasilnya adalah 74.250. Berikutnya sampai triwulan keempat hal yang sama diberlakukan. Sehingga penjualan kredit itu totalnya 332.000. Ya, dari saldo mulai dihitung. Yang bad debt-nya 10.250, ada sekitar 10.120. Kemudian piutang netonya itu adalah 321.880. Itulah nanti yang akan kita tagih. Nah, kita bikin ke tabel. Kita buat ke tabel. Kita buat ke tabel. Tadi dikatakan penjualan kreditnya besarannya sudah sama di sini semua. 20.000, 27.000, 25.500, 25.500, untuk triwulan kedua 75.000, 69.000 dan 90.000. Itu dari mana dapat datanya itu? Itu dapat dari sini. Ini penjualan kredit. Ini. Saya coba lingkarkan ini. Ya, dari sini. Atau yang ada di sini ditambahkan yang 30% itu ditambahkan dengan 20.000. Itu. Kemudian ada piutang ragu-ragu, kita masukkan tabelnya, itulah namanya piutang ragu-ragu, yang ini semuanya.
yang 0,1%, tapi khusus di sini adalah 7.000. Nah, kemudian ada piutang neto, otomatis ini dikurangkan langsung. 20.000 kurang 7.000, 20.000, 27.000 kurang 270. Ini semua hasilnya neto. Ini hasil dari pengurangan antara penjualan kredit dikurang cadangan piutang ragu-ragu. Nah, sekarang dikatakan yang 13.000 ini dicicil 2 kali di triwulan kedua dan keempat. Udah, kita buat di sini tabelnya. Ini metode pelunasannya ya. Januari, Februari, Maret, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Ini 5.000, 5.000 dan 8.000. 8.000 tambah 5.000, 13.000. Sama. Kemudian, yang 26.730 itu katanya dicicil 3 kali. Pertama 75%, 0,75 kali 26.730. Kemudian 0,15 kali 26.730. Kemudian 0,10 atau 10% dari 26.730, hasilnya 2.673. Selanjutnya untuk Februari juga. Kenapa tidak dimulai dari Januari? Karena pencicilannya itu, piutang itu, penjualan kredit itu terjadi di bulan Februari, di mana harus lunas bulan Februari itu sebanyak 75%, 75% berarti 18.934. Maretnya itu 15%. Selanjutnya, triwulan kedua, dia harus lunas sekitar 10%. Totalnya ini nanti kalau kamu jumlahkan, hasilnya sama. Di Maret, sama. 75%. Di sini 6.311. Kok bisa? Karena dia ini harus lunas di triwulan kedua. Triwulan kedua itu kan Maret, April, Mei, Juni. Berarti harus lunas di April dan Mei. April dan Mei itu berarti dia itu sekitar 3.787 tambah 2.524 misalnya, sisanya lah. Ini April dan Mei harus ada. Selanjutnya untuk triwulan kedua dia harus lunas di triwulannya itu sebanyak 90%. Dapat ketemu dia 90%. Sisanya 10% itu di triwulan ketiga. Triwulan ketiga itu berarti kan Juli, Agustus, September. Triwulan keempat September, Oktober, November, Desember. Itu kira-kira masuknya. Kemudian yang triwulan ketiga berarti dia harus dimulai di triwulan ketiga. Totalnya harus lunas di itu 90%. Totalnya harus lunas 90%. Itu di triwulan yang ketiga. Sisanya itu 10% di triwulan yang keempat. Yang triwulan keempat harus lunas di situ sampai Desember 2000 berapa di sini sesuai dengan tahunnya itu adalah 90%. 10% itu di tahun berikutnya nanti akan kita lakukan penagihannya. Sehingga inilah disebut dengan anggaran piutangnya. Piutang kita ke perusahaan lain. Ini Januari 20.048, Februari 22.943, Maret 25.394, Juni 80.661, triwulan 1 80.661, triwulan 3 68.904, triwulan 4 95.021. Inilah disebut dengan anggaran piutang. Di mana jumlahnya ini semuanya harus sama dengan di sini. Tapi ada 10% nanti yang tidak terpenuhi, yaitu yang 10% dari 891.000. Itu kira-kira kalau kita berbicara tentang anggaran piutang. Di sini keterangannya, proses perhitungan manualnya saya coba bikin supaya Anda bisa pelajari bagaimana cara perhitungan manualnya. Jadi bisa paham nanti semuanya. Demikian kita mengenai anggaran piutang. Berikutnya nanti kita akan diskusi tentang anggaran kas.